Perjanjian itu apa sih? Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum atau legal relationship yang disebut perikatan atau juga verbin tenis. Definisi perjanjian dalam perspektif hukum adat. Perjanjian menurut hukum adat adalah perjanjian di mana pemilik rumah memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa di belakang. Atau juga dapat terjadi pembayaran di muka. Terdapat 3 syarat perjanjian dalam hukum adat. Yang pertama, titik tolak pada dasar kejiwaan. Pada hukum adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan, kerukunan dan bersifat tolong-menolong. Dasar hukumnya adalah pasal 1330 KUH Perdata. Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di dalam pengampunan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang telah undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian. Boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat. Dalam hal kuasa untuk itu, tidak dapat dikecualikan oleh undang-undang. Orang yang tak cakap untuk mengikatkan diri sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dalam pengampunan, dan perempuan yang belum dewasa atau bersuami. Yang kedua, pada hukum adat tidak hanya ada kata sepakat, maka lazimnya juga disertai dengan tanda ikatan, sesuai dengan sifat hukum adat yang nyata atau konkret. Yang ketiga, ciri-ciri perjanjian pada bagi hukum hasil adat menurut selain hukum dalam ruang adat, lingkup harta di mana hukum kekayaan adat mengenal juga adanya menyangkut perjanjian yang tidak bagi hasil. bersifat kebendaan. Ciri-cirinya diklarifikasikan sebagai berikut. Tidak dilakukan secara tertulis dan pada umumnya tidak mengenal semacam akta perjanjian. Penyaksian atau pengesahan maupun bantuan dari kepala desa atau kepala persekutuan adat tidak diperlukan. Hal ini berlainan dengan transaksi tanah seperti jual lepas, jual gada yang dimana bantuan kepala desa amat dibutuhkan. Oleh karena itu, diketahui bahwa transaksi bagi hasil adalah transaksi yang berhubungan dengan tanah. Maka, tidaklah terjadi penyerahan tanah dalam arti peralihan kepemilikan tanah, sehingga bantuan kepala desa tidaklah diperlukan. Hak ulayat tidak menjadi objek suatu perjanjian bagi hasil. Pada umumnya, jangka waktu relatif singkat jadi dapat berakhir setelah melewati suatu masa panen. Kemudian yang terakhir, terjadinya suatu transaksi dengan pihak ketiga seperti misalnya peralihan dari pemilik. Nah, selanjutnya asas-asas perjanjian menurut hukum adat. Yang pertama, tuai kontan atau terang adalah suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga. Sehingga walaupun sudah terucap kata sepakat antara kedua belah pihak itu, belum terjadi perjanjian jual beli. Yang kedua, percaya yang kuat yaitu saling percaya satu sama lain antara pembeli dan penjual dalam proses jual beli, sehingga mereka tidak membuat bukti tertulis karena mereka sudah saling percaya. Nah, dalam asas-asas tersebut tersirat sifat dari hukum adat yaitu konkret.
Bentuk perjanjian dalam hukum adat. Pada umumnya, masyarakat hukum adat membuat perjanjian dalam bentuk lisan. Sikap percaya satu sama lain menjadi salah satu dasar masyarakat untuk membuat perjanjian dalam bentuk lisan. Karena masyarakat hukum adat tidak mengenal adanya pembuktian tertulis. A. Perjanjian tanah. B. Perjanjian menyangkut tanah. Ada 4. Perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa, perjanjian berganda, perjanjian pinjaman dengan jaminan tanah. Macam-macam perjanjian. Perjanjian kredit. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kempitan. Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian tebasan. Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu, misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan. Perjanjian tebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang. Perjanjian perburuhan. Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim di mana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang lain harus diberi upah dan upah tersebut haruslah berupa uang. Tetapi ada variasi lain, yaitu bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya. Perjanjian pemegangkan. Di beberapa masyarakat, pada umumnya perjanjian pemegangkan ini cukup lazim untuk dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dipinjamkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk mempergunakannya karena dia menerima bunga hutang tersebut. Perjanjian pemeliharaan. Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa pihak yang satu, pemelihara, menanggung nafkahnya pihak lain, terpelihara lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, di mana kadang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak. Perjanjian pertanggungan kerabat. Tirhaar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian di mana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan kekerabatan, berhadapan dengan orang luar. Kedua, mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Perjanjian serikat. Acap kali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerjasama. Kerjasama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang di dalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah di mana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya dalam setiap bulan. Perjanjian bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu lembaga hukum adat yang pada awalnya lebih bersifat sosial ekonomis yang bertujuan menolong sesama warga dan tidak selalu dapat dianggap sebagai usaha bisnis seperti di negara-negara lain. Perjanjian ternak.
Tirhaar menyatakan pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau meningkatkan nilai dari hewan itu.